Nah, konflik akibat iklim ini benar-benar bisa kita rasakan bagaimana kalau tadi di awal kekurangan air, orang kekurangan air mungkin akan ada konflik perebutan air. Saya begitu ingat bagaimana materi yang disampaikan oleh pimpinan umum Justisia 2018-2019 Fadli Rais saat dalam salah satu workshop begitu, beliau menjelaskan bahwasanya di dunia ini akan terjadi konflik yang disebabkan oleh tiga air. Air yang pertama adalah air gelap. Apa itu? Air kuning dulu. Air kuning itu adalah emas. Itulah yang dimaksud perebutan air kuning, konflik yang disebabkan oleh air kuning. Nah, itu kan benar terjadi pada awal-awal abad berapa ya? Perebutan emas itu sudah terjadi dan banyak konflik akibat itu. Terus yang kedua adalah air hitam. Air hitam di sini itu diartikan sebagai minyak tanah, karena minyak tanah itu diibaratkan kan memang hitam begitu warnanya. Nah, itu memang terjadi saat ini sedang terjadi bagaimana konflik di Timur Tengah itu ditengarai oleh atau disebabkan oleh konflik untuk memperebutkan sumber daya minyak yang ada begitu. Nah, ini sangat menarik sekali dan kemungkinan di masa depan sesuai dengan apa yang disampaikan di awal tadi, kita akan berkonflik. Mungkin konflik saat ini untuk memperebutkan minyak hitam ataupun air hitam begitu. Itu mungkin kan terjadi antara antar negara dengan negara, antar orang ibaratnya kapitalis satu dengan kapitalis yang lain. Terus tapi kalau menurut saya ataupun tadi yang disampaikan oleh Fadli Rais terkait konflik yang ketiga itu disebabkan oleh air bening. Air bening itu apa ya? Air mineral yang kita minum. Sekarang sudah ada air mineral seperti ini. Mineral. Terus di situ kan kita kalau kekurangan air, mungkin konfliknya lebih hebat lagi. Konfliknya bukan lagi antar negara dengan negara, tapi individu dengan individu. Kita bisa berkonflik, satu membunuh yang lain membunuh yang lainnya lagi lah. Ini terjadi karena memperebutkan air minum. Dan saya teringat kata-kata dari Gus Roy bahwasanya kita bisa hidup tanpa emas, tapi kita tidak bisa hidup tanpa air. Karena apa? Di dalam tubuh kita itu 93% kalau nggak salah itu adalah air, kayak gitu. Nah, terus konflik yang terjadi itu juga bukan hanya disebabkan oleh air saja, tapi di sini juga dikaitkan dengan pertanian dan ekonomi. Ketika hasil panen berkurang dan produktivitas menurun, masyarakat bisa goyah. Kemudian ketika kekeringan dan gelombang panas melanda, guncangannya bisa terasa lebih dalam, memicu pertengkaran politik dan mengungkapkan sumber konflik lain yang belum diketahui. Jadi saat pemanasan global itu semakin menjadi-jadi, semakin panas dunia ini, kita akan mengalami hal-hal yang mungkin nggak sebenarnya maksud sih itu akan berdampak seperti ini, tapi itu benar-benar terjadi. Udara semakin panas, kita mau keluar dengan suhu saat ini mungkin sampai 32 derajat kemarin, tapi kalau dulu pernah sampai mencapai 39 atau 160 matamu 36 derajat mungkin kemarin di Semarang itu sampai katanya nerakanya bocor. Bisa. Nah, kalau di sini
dijelaskan, mungkin efeknya ataupun konfliknya itu bisa lebih besar daripada Perang Dunia Kedua. Kita tahu perang Dunia Kedua Tahu. dengan Nah, efek yang ditimbulkan bagaimana besarnya, bagaimana negara-negara mulai bangkit untuk melakukan pembenahan itu sampai bertahun-tahun begitu. Nah, ini sebuah gambaran yang sebenarnya perlu dikaji lebih dalam, mungkin per bab, dari bab ke bab itu mungkin mungkin kita akan sadar gitu betapa pentingnya kita itu menjaga bumi kita gitu.